Shalom aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa al-Masih. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Ya, saya Pendeta Henry Randianta MBS akan menjawab pertanyaan dari luar Kristen. Gini dah ya, pertanyaannya cukup panjang, akan saya singkat saja ya. Begini judulnya. Langit bumi itu ciptaan Yesus kelima. Nah, saudara-saudara ya, langit bumi itu ciptaan Yesus kelima. Dari umat non-Kristen menanyakan bahwa Pak Pendeta HTD sebenarnya pencipta langit dan bumi itu siapa? Allah kami juga pencipta langit dan bumi sebagai ciptaan yang pertama. Lah saya jawabnya, langit dan bumi itu ciptaan Yesus kelima. Bukan yang pertama, bukan ya. Ya. Waduh, nancep ini Pak ya. Pagi-pagi sudah nancep. Ya. Ya Bapak Ibu Saudara ya, langit bumi adalah ciptaan Yesus kelima. Pasti belum pada tahu toh? Pasti. Makanya duduk manis, dengarkan nih Pak Guru mau. Para mualaf, para pendeta-pendeta yang doktor, para romo-romo ya, yang sekolah 12 tahun itu, para mualaf juga duduk manis dengerin Pak Guru mau. Ya mau jelasin ya. Pengantarnya begini ya. Harus disadari bahwa sebelum segala sesuatu ada, sebelum ada kehidupan, sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada dong. Ya, sebagai yang awal ya. Kolose 1 ayat 17. Sebelum ada segala sesuatu ia sudah ada. Betul dong? Itu baru namanya Allah ya. Yang awal, nanti yang akhir disembah di surga. Yang awal maksudnya sebelum segala sesuatu ada. Lalu Allah ini sudah punya nama Yesus. Catat baik-baik, sebelum segala sesuatu ada, Allah itu punya nama. Hebat ya Allahnya orang Kristen ya. Allahnya orang Kristen satu-satunya Allah di jagat raya ini yang punya nama. Namanya Yesus Kristus. Nama itu dirahasiakan, rahasia Allah yang didiamkan selama berabad-abad, time zone Allah. Itu kalau dikonversi menjadi time zone bumi, bermiliar-miliar tahun. Hitungan saya 36,5 miliar tahun. Nama Allah didiamkan, dirahasiakan selama 36,5 miliar tahun. Lalu dinyatakan di dalam Roma 16 ayat 27. Apa itu? Ternyata Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah penuh hikmat. Astagfirullah. Kita bengong ini Pak. Ya, para mualaf bengong ya. Ya, bengong. Bengong gini. Oh, ternyata Yesus Kristus itu satu-satunya Allah sejak sebelum segala abad. Jadi Allah itu memang sudah punya nama dari dulu. Makanya duduk manis, Pak Guru mau ngajar. Ya, harus disadarin itu dulu. Ya. Jadi sebelum segala sesuatu ada, sudah ada Allah dong. Ya, Allah itu sudah pakai nama Yesus ya. Lalu ada klaim Allah kami juga mencipta langit dan bumi sebagai penciptaan yang pertama. Ya, menurut Alkitab itu salah pakai banget. Salah pakai banget ya. Mari kita lihat Alkitab ya. Ciptaan ke-1 adalah hikmat. Jadi Yesus sebagai Allah mencipta hikmat di dalam Amsal 8 ayat 22. Jadi ciptaan pertama dari Allah adalah hikmat. Bukan langit bumi Pak Handa. Ya, hikmat. Makanya Yesus disebut Yesus Kristus satu-satunya Allah penuh hikmat. Di dalam Roma 16 ayat 27. Itu ciptaan Yesus pertama, itu hikmat. Yang kedua adalah surga dan segala isinya. Di dalam Kolose 1 ayat 16. Yesus menciptakan yang tidak kelihatan.
yaitu dan segala isinya, yaitu apa yang tidak kelihatan surga. Isinya apa saja? Isinya takhta atau singgasana, kemudian pemerintahan dan kerajaan. Tentu kalau pemerintahan kerajaan harus ada rakyatnya dong. Rakyatnya siapa di surga? Malaikat yang jumlahnya 100 miliar, kemudian serafim yang jumlahnya 4, kemudian kerub jumlahnya 1 juta. Itu yang diciptakan oleh Yesus sebagai penciptaan kedua. Pak, nggak tahu cara ngitungnya kok bisa menentukan 100 miliar. Ya makanya duduk manis, ikut sekolah Alkitab biar ngerti. Itu ayat Alkitab semua loh. Kalau HTD ngomong ini pasti pakai ayat. Dan tidak mungkin Anda bisa bantah. Lawang ayat Alkitab kok kamu mau bantah? Ya nggak bisa. Ya. Lalu ciptaan ketiga adalah bumi purbakala yang belum berbentuk, dan samudra raya di dalam Amsal 8 ayat 23 dan 24. Itu ciptaan Yesus ketiga. Ciptaan Yesus keempat apa? Segala sesuatu yang masuk kategori segala sesuatu. Selain yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 tadi. Segala sesuatu itu apa? Gas, ya toh. Gas, oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya. Kemudian api. Apalagi? Ya silakan Anda sebutkan yang masuk kategori segala sesuatu yang tidak termasuk dalam ciptaan pertama, kedua, dan ketiga. Apa aja yang ada ini? Ya gas, oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya, yaitu mungkin juga bahan-bahan tambang begitu ya, besi, yaitu bahan-bahan tambang juga ya, bahan-bahan tambang nikel, yaitu yang termasuk baterai, yaitu bahan baterai itu, yaitu ya litium dan lain sebagainya itu ya. Itu ciptaan keempat di dalam Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu yang masuk kategori segala sesuatu silahkan disebutkan aja. Lalu ciptaan kelima adalah langit dan bumi bulat. Ciptaan ketiga kan buminya belum berbentuk, lalu bumi bulat. Makanya di Kejadian 1 ayat 2 ditulis bumi belum berbentuk dan samudra raya melingkupi jagat raya. Wah, cocok ya Pak ya. Ternyata nggak nyangka ya Pak. Amsal 8 ayat 23 dan 24 linknya justru ke Kejadian 1 ayat. Lah iya, makanya dengerin Pak Guru lagi ngajar. Para romo duduk manis, doktormu useless, nggak ada gunanya. Para pendeta Tritunggal duduk manis, doktormu nggak ada guna. Ya, para mualaf yang sok ngaku pinter duduk manis. Ya, ahli kristologimu useless, nggak ada gunanya. Iya Pak, kita bengong baru denger ini Pak. Ya seperti itu. Kemudian langit bumi adalah ciptaan Allah kelima. Ya, isinya apa? Ya isinya ada manusia, ada tumbuhan dan semua ini ya. Itu Kejadian 2 ayat 4 sampai Kejadian 3 ayat 24 ketika Adam diusir ke bumi. Clear ya, sampai sini clear. Jadi bumi bulat adalah ciptaan kelima. Ciptaan keenam apa Pak? Ya nanti ada manusia terus ya, terus nanti ada dan lain-lain ya. Ya, ciptaan kelima adalah bumi berbentuk bulat. Di dalam Yesaya 40 ayat 22 ya, Allah bertahta di atas bulatan bumi. Jadi buminya yang dicipta oleh Yesus itu apa? Bulat. Oh, kalau di luar Kristen mengklaim mencipta bumi, kalau begitu buminya tidak bulat kali. Iya, mungkin begitu. Karena ada klaim bumi yang dicipta itu datar. Hari ini masih ada loh klaim bumi datar loh. Ya, ya ada yang mengklaim bumi itu datar, ya silahkan, itu dicipta oleh Allah mereka. Baik Bapak Ibu Saudara, jadi salah yang mengatakan bahwa bumi itu ciptaan pertama Allah. Salah, bumi adalah ciptaan kelima. Pertama adalah hikmat, kedua adalah surga, ketiga adalah bumi purbakala dan samudra raya, keempat adalah segala sesuatu. Itu masuk oksigen, nitrogen, bahan-bahan tambang, emas dan lain sebagainya. Lalu kelima adalah bumi bulat. Clear ya? Pasti tidak mungkin sih kalau bumi bulat kan cuma satu lalu diklaim oleh banyak pencipta. Allah kami juga mencipta bumi bulat Pak. Makanya dia tidak klaim bumi bulat, buminya datar. Ya.
Ya Bapak Ibu Saudara ya, jadi sangat clear saya menjelaskan bahwa nggak pernah dengar Pak yang kayak gini Pak ya, itu jungkir balik Pak, bikin salto Pak, salto ya. Lah iya ya, ini ayat Alkitab ya nggak bisa dibantah. Lah kalau mengklaim bumi itu ciptaan yang pertama, lah berarti nomor 1, 2, 3, 4 nggak dicipta dong. Apa hikmat nggak dicipta, surga nggak dicipta, apalagi bumi purbakala nggak dicipta, segala sesuatu nggak dicipta. Iya. Buktinya mana Pak bahwa Allah mereka itu hanya mencipta bumi sebagai ciptaan yang pertama. Buktinya surganya beda. Ya. Kan dia mengklaim bumi sebagai ciptaan pertama, berarti nggak menciptakan surga dong. Kan surga dicipta sebelum bumi. Ya, makanya isi surganya aneh-aneh. Ada wanita bermata jeli. Ya. Ada setan tobat, ada jin beragama masuk surga dan lain sebagainya. Ya. Ya, malaikatnya juga bersayap. Terus malaikat kok bersayap? Gitu. Sedangkan surganya orang Kristen apa? Malaikat itu tidak bersayap, yang bersayap itu serafim dan kerub. Ya, itu di surga itu hanya ada 3 penghuni ini sekarang ya, nanti tambah manusia. Sekarang ini cuma ada malaikat, serafim dan kerub. Yang bersayap itu serafim dan kerub, malaikat itu tidak bersayap. Malaikat kok bersayap? Lah kan dia tidak menciptakan surga. Dia cuma menciptakan bumi sebagai ciptaan pertama, ya. Lah terus yang 4 yang pertama ya tidak dicipta, makanya surganya beda, ya. Jadi clear, padat, singkat dan clear. Baru pada tahu loh bahwa bumi, langit bumi adalah ciptaan Yesus ke-5. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa, ya. Kita Indonesia, kita Pancasila. Shalom aleihim, bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.